Oh, ini yang tadi. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu pasar yang lagi viral di Kota Malang, yaitu Pasar Rakyat Klojen yang berlokasi di Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi dari pasar ini sendiri kurang lebih berjarak 500 meter dari stasiun Kota Malang dan berjarak kurang lebih 1 km dari alun-alun Tugu Malang. Nah, ini akhirnya kita sampai juga di Pasar Rakyat Klojen. Setiap hari di pasar ini akan selalu ramai ya teman-teman, terutama jika di hari Sabtu, Minggu atau hari libur. Di Pasar Klojen ini kita bisa menemukan berbagai macam kuliner. Mulai dari berbagai macam kue basah, berbagai macam gorengan, serta snack kue-kue kering tersedia di sini. Bahkan untuk menu makanan berat atau makanan utama juga banyak pilihan di dalam pasar ini. Mulai dari berbagai macam menu nasi seperti nasi pecel, nasi tempong, nasi jagung atau nasi empok, dan lain sebagainya. Selain itu, hidangan yang terbuat dari mie juga ada beberapa stand di sini, seperti mie eng-ing-eng yang menyediakan menu andalannya, yaitu mie khas ala Beijing, dan juga beserta berbagai macam dimsum dan juga wonton. Dan di sini juga terdapat kue lumpur kentang panggang. Di video terlihat tampak bahwasanya pegawai yang berada di stand kue lumpur kentang ini sangat sibuk ya teman-teman, karena memang sudah banyak konsumen mereka yang menunggu pesanannya selesai dibuat. Dan tidak ketinggalan, di sini juga terdapat stand yang menjual berbagai kebutuhan baju muslim. Untuk stand-stand makanan yang menjual makanan berat terlihat ramai oleh pengunjung, seperti stand mie ayam dan bakso ini, serta di sebelahnya ada stand nasi pecel juga ramai oleh pengunjung. Dan yang ini adalah stand yang menjual berbagai macam kue, ada gorengan, ada pukis, ada weci atau ote-ote, dan di sini juga mereka menjual berbagai macam minuman yang berbahan dasar teh dan juga yogurt. Di sini kami mencoba memesan salah satu menu minuman mereka, yaitu candy yogurt. Harganya cuma 10.000 saja teman-teman, lumayan kan, cukup terjangkau. Dan ini adalah aneka kue yang mereka jual, weci, perut ayam, ada risol, dan semuanya tampak menggoda ya teman-teman, apalagi dimakan dengan perpaduan cabai rawitnya. Ini adalah pesanan minuman kami yang sedang diracik oleh baristanya. Jika dilihat dari harganya yang hanya 10.000 yang sangat terjangkau, maka rasa dari minuman ini sudah sangat bagus teman-teman. Segarnya dapat, rasa yogurtnya dapat, rasa tutti frutti dari aneka sirupnya juga dapat. Di sini kami melihat langsung bagaimana bartender meracik minuman kami dengan perpaduan berbagai macam sirup dengan yogurt dan es yang di blender, maka jadilah minuman kami. Di sini kita bisa melihat terdapat berbagai macam rasa sirup yang akan diracik oleh bartender sesuai dengan pesanan minuman kita. Dan akhirnya minuman pesanan kita sudah selesai dibuat. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan untuk melihat bagian lain dari Pasar Klojen ini. Di sini terlihat sangat ramai oleh pengunjung ya teman-teman. Di setiap stand makanan pasti terlihat konsumen yang sedang membeli makanan jualannya. Dan ini adalah yang lagi viral teman-teman, stand mie eng-ing-eng. Di sini menyediakan menu
mie Beijing, dan juga berbagai macam dimsum. Selain itu, terdapat juga menu wonton. Bisa memilih wonton kuah clear yang tidak pedas atau menu wonton chili oil. Di sebelah dari stand mie eng-eng terdapat stand mie cendana. Di sini juga terlihat bahwa konsumen yang mengantri di stand ini tidak kalah ramai dengan stand mie eng-eng tadi. Mereka bahkan membuat sistem nomor antrian, jadi pengantri tidak akan berdesak-desakan atau berebutan untuk bisa memesan lebih dahulu. Mereka harus mengambil nomor antrian baru bisa memesan dan menunggu pesanan mereka dibuat. Nah, di sini juga terdapat stand mie bistik, bahkan mereka juga sudah menyediakan berbagai menu yang akan disiapkan dan dijual khusus untuk bulan Ramadan nanti. Selain dari aneka stand yang menjual berbagai macam kuliner, di sini juga terdapat stand-stand yang menjual buah, sayuran, bumbu-bumbu dapur, dan aneka kebutuhan dapur lainnya. Di sini kita juga bisa melihat aneka stand yang menjual berbagai macam kue tradisional, es dawet tradisional, dan lain sebagainya. Terdapat juga stand kue klepon, nasi buk ala Madura, dan juga yang lain-lainnya. Dengan adanya konsep baru dari sebuah pasar tradisional seperti ini, maka image bahwa yang harus pergi ke pasar adalah para ibu-ibu sudah bisa tergantikan ya teman-teman. Dengan konsep pasar baru ini, maka sekarang kita bisa melihat bahwasanya pengunjung pasar tradisional tidak hanya didominasi oleh para ibu-ibu. Di sini kita juga banyak menjumpai pengunjung muda-mudi yang sedang datang ke pasar ini, karena memang sebenarnya di pasar dengan konsep baru ini di sini juga terdapat beberapa kafe yang menjual makanan kekinian. Selanjutnya mari kita coba berbelanja di sini ya teman-teman. Kita coba membeli beberapa bumbu-bumbu dan aneka sayuran. Di sini kami membeli bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting. Kembali ke para pengunjung yang mengunjungi pasar tradisional dengan konsep baru ini. Tidak jarang kita juga bisa menjumpai keluarga yang datang ke pasar ini dengan tujuan untuk kulineran dan juga sekalian berbelanja. Jadi bisa dibilang all in ya teman-teman. Kita bisa berbelanja kebutuhan dapur sekaligus membeli berbagai macam kuliner di sini. Jadi kita bisa mengajak seluruh keluarga kita untuk datang ke pasar dengan konsep baru ini. Di sini juga ada stand gado-gado, es teler, dan juga aneka makanan yang lainnya. Bahkan stand nasi mandi juga ada di sini. Ada stand angkringan, stand nasi gudeg khas Jogja dengan berbagai macam lauk pauk pendampingnya, stand batagor ikan tenggiri, Di sini kami juga berbelanja berbagai macam umbi-umbian teman-teman. Ada kentang baby, ada ubi jalar, ada ubi kayu, ada juga kacang tanah. Dan ini adalah stand nasi sambal tempong yang cukup ramai pengunjungnya ya teman-teman. Yang ini adalah stand aneka pempek Palembang.
Dan di bagian sini kita bisa melihat bersama bahwasanya banyak sekali pengunjung yang memadati dari pasar ini. Mereka sedang kulineran di daerah sini. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, bahkan anak kecil mendatangi area sini. Mereka tampak antusias ingin mencoba beberapa kuliner yang dijual di dalam pasar ini. Dan di sini kita bisa mendengarkan suara khas ya teman-teman dari proses pembuatan kue putu bambu. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwasanya banyak sekali kulineran yang dijual ditawarkan di daerah Pasar Klojen ini. Dengan banyaknya kuliner yang ditawarkan di sini, maka akan membuat kita tidak akan bosan untuk kembali dan kembali lagi mengunjungi Pasar Klojen ini. Selain itu, di pasar ini juga menyediakan berbagai macam makanan kekinian dan kafe-kafe, sehingga hal ini bisa membuat atau menarik perhatian para kaum muda-mudi untuk mengunjungi pasar tradisional ini. Di sini kami juga mencoba memesan makanan dari stand Eng Ing Eng ini. Kami memesan mie Beijing, wonton, kuah clear, dan juga wonton chili oil. Harga makanannya juga sangat terjangkau teman-teman. Stand mie Eng Ing Eng ini adalah merupakan salah satu stand makanan yang lagi viral di pasar Klojen ini. Jadi tidak heran jika setiap hari stand dari mie Eng Ing Eng ini akan dipadati oleh pembeli yang mengantri. Selain harganya yang murah, rasa makanannya juga sangat enak. Dan karena mie Eng Ing Eng ini adalah termasuk kategori makanan kekinian, maka bisa dipastikan pengunjung yang ingin membeli makanan di sini didominasi oleh para kaum muda-mudi. Dan meskipun menyediakan menu mie Beijing, tapi stand dari makanan ini adalah stand makanan halal teman-teman. Dan kami perhatikan memang makanan yang laris di sini adalah menu mie Beijing. Selain wonton dan juga dimsum-dimsumnya juga sangat laris. Ini adalah tampak depan dari stand mie Eng Ing Eng. Dihias menyerupai dengan kedai-kedai mie yang berada di Cina. Di sini kita bisa melihat perbandingannya ya teman-teman. Untuk stand makanan yang menjual makanan kekinian, maka pengunjungnya didominasi oleh para muda-mudi. Sedangkan untuk makanan-makanan menu tradisional, maka dominasi pengunjungnya adalah para senior. Dan ini adalah toko yang menjual berbagai macam snack kering dan juga berbagai macam kue serta gorengan. Selanjutnya kita akan melihat bagian depan dari pasar Klojen ini. Di sini terdapat Kopi Aba, yaitu tempat makan yang merupakan favorit pengunjung dari pasar ini. Dan di sini kita juga melihat bahwasanya dominasi yang mengunjungi Kopi Aba ini didominasi oleh kaum muda-mudi. Mereka tampak santai bercengkrama dengan teman-temannya ataupun dengan keluarganya sambil minum kopi di sini. Sangat senang melihatnya karena banyak sekali kaum muda-mudi yang mau mendatangi pasar tradisional. Hal ini tentu saja tidak lepas dengan hadirnya konsep baru dari pasar tradisional. Dengan konsep baru tersebut, maka semua golongan bisa mendatangi pasar. Dan pasar juga sekarang bukan hanya merupakan tujuan untuk berbelanja kebutuhan dapur. Kita juga bisa mencari beberapa macam kuliner di pasar tradisional. Selain itu, image pasar yang basah, becek, dan kotor sudah diubah menjadi pasar yang lebih bersih dan tertata rapi. Hal ini tentu saja juga menjadi faktor penentu untuk mengundang pengunjung lain untuk mengunjungi pasar tradisional. Dengan kondisi pasar yang rapi dan bersih, maka akan menarik minat orang-orang untuk mengunjungi pasar, apalagi jika di dalam pasar situ tersedia berbagai macam pilihan kuliner yang bisa dipilih. Semoga nantinya semua pasar-pasar tradisional yang berada di Indonesia bisa merubah konsepnya menjadi lebih bersih, rapi, dan tertata. Selain itu, juga disediakan berbagai macam kuliner dengan tempat kuliner yang nyaman, bersih, sehingga pengunjung bisa nyaman menikmati kuliner di pasar tradisional. Dengan adanya pasar tradisional yang sudah berubah konsep menjadi lebih rapi, bersih, tertata, dan juga menyediakan berbagai macam menu kuliner baik yang Nusantara yang kekinian, maka dimungkinkan maka akan banyak sekali pengunjung yang akan mendatangi pasar tradisional.
Bahkan kemungkinan besar juga akan menjadi tujuan wisata utama bagi para pendatang dari luar daerah. Demikian sekilas video tentang pasar tradisional Klojen yang bisa kami sajikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah informasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai bertemu di video-video lainnya dari channel ini. Terima kasih.